Saranya di media, kalem. Kalem. Aslinya mengerikan banget. Wah, Tapi ini dia responnya bagus banget. Cici juga langsung diambil prioritas atas loh, Be. prioritas atas kayaknya untuk menjawab juga ya nanti ketika dalam team fight. Mungkin curtain call-nya nyangkut ke Harit juga bakal jadi bonus. Wah, itu udah PR banget sih Itu itu. nggak bakal bisa dash dengan even zaman force sekalipun. Nyangkut-nyangkutan itu. Nyangkut pasti. Yang satu mau mundur, yang satu maunya maju. Wah, itu udah terjebak susah langsung dari situ. Tapi respon cowok dan wow. Wait a minute, Nolan. Biar masih Nolan ini bakal jadi jawaban yang bagus banget untuk ngerespon farming early ya dari Suyo. Hanya saja pembedanya di sini, Lee, menurut gue Nolan kayaknya fine-fine aja loh untuk di pick di bawah dibandingkan dengan pick atas seperti ini. Mungkin ada pertimbangan khusus yang kayaknya aku lebih suka kalau ngambil hero mid lane dulu mungkin, atau ambil hero untuk ya looknya dulu mungkin. Tapi gini, Be, mungkin kalau misalkan memang dari tim analisisnya EVOS dapat info gitu, Be. 2 hero sisa yang bisa di-ban. Mungkin bisa larinya ke Joy dan juga Nolan. Tapi ya jujur ya, Gue mikir malah Alpha sih salah satunya. ya gue Alpha tadi gini, Iya. gue ngeliat Nolan, ini bener-bener resiko tinggi banget, Lim. Iya. Karena resiko yang harus diambil oleh Anafel adalah early game-nya. Dia punya beban berat di early game, gimana caranya dia bisa dapetin point kill banyak, karena di mid tuh late game dia kan bingung nantinya. Tapi jujur Nolan ya, Nolan level 15. Lihat deh nanti kalau memang patternnya sesuai. Bukan yang free ya, bukan free. Oke. Lumayan terganggu, tapi lihat level 15-nya akan cepat banget. Pasti, karena farming speed dari Nolan kuat banget. Bahkan Dan itu Joy untuk Nolan. mengimbangi Suyonya. Mungkin dengan tujuan Suyo ambil objektif, tapi Nolannya bakal crossing untuk ambil purple buff iya. atau orange buff. Bahkan itu kayak- bakal jadi pertimbangan kali. Bedanya sama Joy itu ritmenya harus kena target. Iya. Nolan enggak. Nolan Jadi dia enggak. bebas lebih bebas. Nolan. Gauge-nya no target dia. Tapi Itu kalau dia. tanpa ada energi dan invite jungle dari tim EVOS berhasil, ingat di EVOS loh, Raja Hutan. Iya ya, maksud Kalau dia gua bisa masuk ke dalam, gimana caranya? Nolan ini bisa bertahan. Sekarang dia butuh front laner selain Chow. iya, ya, maksudnya konsep dari Nolan ini sama sebenarnya dengan konsep Joy tadi. Betul. Intinya farming dan mirror. Farming Sebisa farming mungkin. sih. Tapi mungkin farming speed yang beda ya. Iya. Karena kalau kita ngomongin Joy, mungkin lebih agak sedikit ya santai. Tapi kalau misalkan sudah ngomongin Nolan, farming speednya udah sangat-sangat luar biasa cepat. Fracture-nya bisa pakai buat clear wave atau Bahkan bisa kayak buat escape. itu dia, kayak mempercepat jalan pun kadang ada yang pakai, Be. Iya. Kayak udah habis jungle nih, dia habis ngambil jungle lawan gitu kan, pakai fracture sekalian buat cabut. Itu banyak yang pakai. Ya jangan lupa ya, karena kita tahu sendiri bahwa dengan adanya fracture, apalagi fracture di patch yang terakhir untuk Nolan ya, ketika dia berada dalam keadaan 40% cooldown reduction, ultimate-nya cuma 9 detik kokolim. Iya, 9 detik itu sangat cepat sekali. Dan sakit loh, itu jangan lupa. Sakitnya itu yang harus diperhatikan. Tapi memang agak tricky sih. Combo Nolan juga nggak gampang kena lah ya. Walaupun sekarang Fracture udah dibantu loh. Udah dikasih sedikit efek slow kan. Biar dia nggak gampang kabur dari X-nya itu loh. Dan Iya, iya. kita bakal lihat, ini apakah akan ada Nolan yang bolak-balik terus? Ke jungle pasti, Ji. Ya, kalau jungle dia nggak masalah. Jungle Iya. musuh kan targetnya kan Profesor udah bilang, sama Kolim udah bilang, berani untuk mirror masuk ke dalam. Bolak-balik terus gak? Kalau nggak bolak-balik itu akan ada kerugian tuh. Itu juga harus dihitung. Sekarang kondisinya, kenapa harus dihitung? Bisa nggak dia kalau misalnya ketangkep sekali nanti ada Cici dan juga Hylos lagi bersamaan. Di landingnya Cici dan Hylos, berat bos dia bisa kabur. Where there's light, Louis yang muncul sekarang. Wah, ini beda lagi Ini kasusnya. bagus nih gameplaynya nih kalau misalnya ada low ini. Ini beda sama statement yang mungkin tadi kita udah sempat Hilda. lontarkan. Oh my god. Hilda juga lumayan enak sebetulnya. Iya, Go Vision juga ya ngebantuin biar nanti Lui-nya bisa lebih mudah untuk menargetkan diversionnya. Dan aku ngerasa apa respon dari Natko, apakah dia bakal membawa Valentinanya kembali, karena aku merasa Valentina adalah tipikal hero yang cocok juga untuk merespon adanya Hilda. Lalu pencurian diversion juga, sama-sama memainkan Lui juga kan kemarin Natko. Kalau balik ke utility gimana, Be? Kalau utility aku lebih suka Vexana di sini. Iya, Vexana. Ya karena ada Nolan kan. Jatuhnya kayak untuk menyelamatkan diri sendiri. Iya, karena Haritnya ini bakal bebas kan kalau nggak ada yang pegang sama sekali. Mengandalkan stun Hylos doang, gue rasa lumayan susah. Tapi Nova ya. Wow. Ini untuk metal detektor yang sesungguhnya. Itu baru tuh. Ini bakal ada scanning kiri kanan depan belakang. Ya, apalagi menuju ke belakang ya, sebelum mungkin ketika kita tahu sendiri kalau misalkan ada momentum diversion yang tepat, Itu teori. itu teorinya langsung Itu ke belakang. teorinya. Pasti. Iya, Tapi iya, iya. sekarang gimana King Natko yang lebih muncul lebih dahulu sebelum Dinosaurus, berhasil nggak dia mainin dari
Ultimate. Itu dia. Dan Ultimate juga cooldown-nya nggak secepat itu, Ji. Yes, Maksudnya itu dia. benar-benar harus diperhitungkan. Mungkin ya, dari Astral Spear-nya iya bisa di-spam. Tapi tetap harus hati-hati juga. Astral Echo yang Astral Echo. harus benar-benar on point yang menjadi concern dari sosok seorang Kolim. Oke, kita lihat EVOS memenangkan game yang pertama dengan total dominasi. Apakah itu menghancurkan mental dari Bigetron Esports atau sebaliknya? Mereka akan memaksa dan mematahkan gigi EVOS di game yang kedua dan memaksa di game yang ketiga. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of death. Ya, ini dia. Farming speed dari Nolan ya, yang mungkin memang di MPL nggak terlalu sering kelihatan juga. Tapi kalau kalian mungkin sering bermain ranked, ini salah satu top pick juga untuk assassin di tier tinggi. Betul. Yang bisa respon Suyo ya lebih tepatnya. Tapi Tapi- untuk jadi mungkin pengganti dari Joy, cuma ya lagi-lagi untuk dash ability-nya perlu dipertimbangkan kembali nih untuk gauge-nya. Tapi mungkin walaupun tier masih tinggi, cuma penggunaannya sudah agak sedikit turun lah ya. Ya kalau intinya kalau Joy yang lepas tetap Joy dulu Ji, gitu loh. Joy Iya. Suyo lepas itu dulu. Atau kalau misalkan ngomongin soal popularitas kayak Hayabusa juga salah satunya lah. Cuman kalau Masih kali ada ini Link. berbeda. Kalau misalkan ada ini loh, tugas dari jungle. Ada yang tugasnya farming kill, ada yang tugasnya kill. Nah kalau Nolan menurutku tugasnya farming kill. Oke. Dan lihat, ya, keretak sambal kembali dari Albert dikeluarkan begitu saja. Kalau tadi mungkin kondisinya agak maju ke depan, mungkin itu berbeda. Tapi lihat, terpasukan dari tim EVOS, mereka akan terkena first blood dari seorang Kay. Karena Luke sudah datang menuju ke mid lane. Tandanya, sebentar lagi pergerakan Annabelle. Oke, fracture-nya ngetes apakah itu aktif atau enggak. Tapi ternyata aktif. Aktif berarti ya, Aktif. udah tes tadi. Aman ya. Aman, fracture-nya bisa dipegang. Tapi cooldown-nya juga memang gak lama. Sekitar 20 something lah. 15. Di awal tuh masih lumayan cepet juga sebetulnya. Ngelihat dari responnya teman-teman Bigetron yang berkumpul di mid lane tadi 4 orang dan dia makan midnya positif banget sih. Selain dapetin first blood, dia juga ngebuang flicker dari Natno. Iya, flicker dari Natko itu yang mahal soalnya. Karena kondisi saat ini adalah dimana Natko nggak punya flicker dan kondisi yang menuju ke arah turtle, Natko nggak bisa berdekatan. Dan dia belum punya Astral Echo sekarang. Baru mau. Belum siap ya untuk event besar ya. Belum. Tadi cepet banget loh Anavel, dia nungguin spawn dari Rokusanya. Ya, dia benar-benar mempertimbangkan dan memperhitungkan juga ya. Dia Mungkin udah di situ belum spawn padahal. Gila, di freeze terus oleh para pasukan dari tim Bigetron di arah goldnya. Sedangkan kali ini di turtle-nya di reset. Oke. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Dan kali ini kondisi dari seorang Natko udah punya Astral Echo. Ini tanda tanya dan bahkan duel second on point. Langsung berhasil mendapatkan Reke. Instant tanpa ada following up sama sekali membuat para pasukan dari tim EVOS. Mereka kehilangan Tato, mereka kehilangan Reke. Karena Reke juga tidak pakai Vengeance. Reke kali ini menggunakan Flicker. Oke, make sense kenapa instan banget ya. Dan ya memang sih gerakan-gerakan yang harus banget dilakukan dan Surprise! Happy birthday, Heki! Kali ini berhasil dimakan ditelan bulat-bulat oleh para pasukan dari tim Bigetron. Lihat, Albert bakal ke atas ke bawah, nggak bisa berbuat banyak karena ini Bigetron udah full dominasi dari awalnya. Eman kali ini membuat sosok Erlan terperosok mundur bahkan. Lihat, Eman bakal full untuk mendapatkan plating dengan satu wave yang dia miliki. kayaknya lumayan lah ya. Walaupun nggak full pun tetap ini udah keuntungan karena dia solo plating juga. Burst Fat. Eman, Lord Fatway, zaman post maka coba dipasang dengan tidak ada mana kali ini Eman. Mau tidak mau dia harus mengeluarkan flicker, tapi ternyata Riku di depan sana, dia sadar akan ada satu sosok yang tidak pernah meninggalkan dirinya, Light. Iya. Ini sama halnya sih dengan Ki dan juga Albert ya. Ketika mereka coba untuk offense, biasanya selalu ada backup juga. Tapi ini akan dipaksa harusnya Eman, dia akan coba clear. Informasi didapatkan dengan adanya Light di depan sana. Tapi nampaknya kalau kita ngelihat dari EVOS, mereka agak lebih kalem dibanding game yang pertama ya. Ya, mereka coba buat react dulu ya. Apa yang sudah didapatkan lagi-lagi oleh Bigetron. Mereka dapetin early game-nya, tempo tentu akan dipegang. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari Ki, sekarang dia udah mulai nempelnya sama Erlan dulu. Untuk bisa memenangkan matchup di area gold lane. Karena kayaknya terlalu under dari segi goldnya. Kalau nggak mau dengan perbedaan 600 gold aja ini udah mulai berasa nih harusnya pelan-pelan. Jadi secara di gold lane-nya aja udah kalah dari segi gold. Mau nggak mau Bigetron harus memberikan ekstra nih perhatiannya. Di luar dari gold lane-nya yang tertuju ternyata sekarang ke Regi, ke XP lane lagi. Annabelle sudah berada di level yang ke-9 dan Albert baru mendapatkan level yang ke-8. Ya, mereka lihat juga Regi ini dalam under kondisi untuk dari segi laningnya. Jadi becek Reginya supaya turtle yang kedua bisa diamankan Bigetron tanpa ada kontes yang berat. Tapi gerakan Echoes biasanya memang dimulai dari turtle kedua. Seperti di game yang pertama tadi.
Dan ya, Bolt Lane seperti biasa akan dibiarkan terlebih dahulu dan kontes diarahkan Bang. Jangan lupa juga nih, live udah ada flickernya. Kontes di arah Turtle yang setupnya sudah melihat ada beberapa player dan bahkan Moreno udah menunjukkan batang hidungnya depan sana. Astral Echo terdeteksi, posisinya tidak akan bisa mereka dapatkan, tapi lihat depan sana Moreno. Makan. Duel Dragon with Blackheart live yang on point berhasil membuat Hengki termakan untuk ketiga kalinya. Lihat teriakan maut dan rotasi yang sangat cepat membuat Albert Nodes! surprise happy birthday. Albert kali ini termakan membuat permasukan dari tim EVOS dan Luka udah mulai bersinar untuk memberikan recall di depan sana. Dan ini dia Piketron bangkit dari kekalahannya game pertama. Itu dia keras banget dari look-nya juga dan harus lebih aware dengan diversion. Albert ngebuka dash-nya tadi untuk mempercepat jalan. Ya, ini permasalahan dari Luoyi yang sempat kita mention tadi ya, tapi Duel Dragon lagi. Oke, tapi Anafel menjadi target utama, sedangkan Hengki di depan sana permasukan dari tim EVOS. Mencoba untuk mendapatkan satu momen dari seorang Anafel, tapi Eman nampaknya lebih kuat di depan sana. Astral Echo terdeteksi Flicker yang didapatkan oleh seorang Moreno. Flicker for defensive, tapi lihat Moreno almost is never enough. Dan kali ini kembali lagi Moreno yang megang semua kontrolnya. Ketika pick terhadap Louis tadi langsung merubah otak kita semua dari yang mempertanyakan Anafel dengan jungle-nya langsung oke, kita tahu distraction-nya terlalu banyak. Anafel bisa bebas. Itu dia, lihat levelnya. Ini akan lebih cepat level 11 untuk Anafel berbanding 2 level. Ini yang gue bilang tadi, farming speed dari Nolan karena dash-nya dia tuh nggak perlu target. Iya. Itu yang bikin dia pindahnya cepat banget. Dia nggak perlu target, dia hanya perlu purple buff saja untuk bisa menghemat energi yang dia miliki. Dan jangan lupa, Fracture juga akan mengisi kembali energinya agar dash yang dia miliki jadi lebih mudah untuk digunakan. Dan untuk 1v1 situation seperti biasa, Nolan adalah tipikal hero yang Oke, lihat keadaan Des kembali, lihat akan menjadi target utama. Killan Light Moreno tour and travel kali ini berhasil menyelamatkan Luka di depan sana. Moreno tour and travel memang menyelamatkan Luka, tapi mampukah dia menghindari damage yang diberikan Nabi Albert? Oh, terbakar. Albert tertikam! Solo pick up from Anafel! Yang dimana turtle-nya harus dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS, tapi kali ini berbanding terbalik Piketron. Langsung mengamankan perfect turtle untuk tim Piketron Esports dengan Anafel. Nolan early dominasi ini mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Dia bisa manfaatin keunggulan levelnya sih. Dengan atribut yang lebih tinggi, invade jungle yang lebih berani, belum lagi dengan item yang lebih jadi juga. Piketron sekarang unggul 5.000 gold bahkan. Dan kayaknya tadi Albert nggak expect ya, Blade Surge-nya digunakan di saat yang sangat-sangat krusial. Lagi. Oke, Albert sangat coba untuk membalikkan kembali keadaan, membuat perpasukan dari tim EVOS. Tapi ketika Astral Echo telah dikeluarkan, dan di situ Regi pun terdiam. Gak ada pergerakan yang bisa dikeluarkan oleh Regi. Dominasi di blade yang ke-7 membuat perpasukan dari tim EVOS mereka tidak tinggal diam. Mereka cuma bisa clear atas, bawah, depan, belakang, dan jungle-nya digerogotin abis. Itu dia, bukan hanya dari jungle-nya ya yang ngambil creep, tapi ternyata sosok Gold Lane-nya juga hadir dan game fact-nya sepanjang MPL IDC 15 berjalan, Granger memiliki 9 kali kemenangan dari total 12 game melawan Harit, jadi 75% win rate-nya. Tinggi itu. Diversion? Oke, Diversion di depan sana, Regi masih bisa selamat, tidak mau terlalu terburu-buru. Flicker masih ada. Tapi ini juga penting sih, Profesor. Gimana caranya Regi bisa ngikat Anafel dengan berdekatan dengan Luke ya mungkin, atau nge-Moreno, itu juga bisa menjadi poin penting kembalinya keadaan dari tim EVOS. Ya, dari tadi kita belum melihat nih bagaimana Regi dengan Curtain Call-nya. Karena belum ada yang benar-benar bisa diikat ya dengan Yoyo. Ya, ekspektasi awal kita adalah Eman. Tapi dari tadi Emannya bebas, Anafel juga bebas. Mungkin sekarang kayak ekspektasi gue lebih ke siapa aja sih, yang penting 2 Iya, yang penting targetnya. Itu yang masih belum terlihat juga dari tadi, karena efek slow-nya juga mengganggu banget kan. Oh, temponya turun sekali ya. Dan udah pasti Luke yang bakal jadi garda terdepan untuk menerima damage nih dari Fiornya Natko. Karena sekarang sudah ada Toilet Armor dan Luke mencoba buat open map. Oke, Luke bakal coba dihajar depan sana. Tapi dia bakal coba mundur dan itu dia tidak adanya Erlan. Membuat perpasukan dari tim EVOS pura-pura depan Moreno. Double kill yang on point. Eman yang memang masuk, tapi damage dari Moreno ini udah harus diperhitungkan. Damage-nya terlalu kuat, dihisap-hisap berkali-kali Moreno. Walaupun dia terkena damage dari seorang Natko dengan asal spear-nya. Terlalu berguna, Profesor. Tapi itu combo duality yang mengerikan dari Moreno. Gila, ya. Anggap itu bukan ki yang ketarik.
kayaknya itu pasti bakal hilang seketika dengan instan. Natsuko, Iya, anggap Natsuko. 3 kali duality tadi. 3 kali quality loh soalnya. Iya, tapi lihat ya, menit 9 tadi. Sudah mencapai level 15 juga. That's why gue bilang, Nolan ini salah satu hero underrated yang menurut gue ketika digunakan di tangan yang tepat itu bahaya banget. Oke. Dan untuk kali ini kita bakal menyaksikan di mana pergerakan dari tim EVOS mereka mencoba untuk mendobrak di 3 wave yang berbeda, mid, top, bottom. Let's see, defense seperti apa nih yang akan dilakukan sama EVOS? High ground defense-nya masih ada juga. Untuk low range mereka punya Natko. Oke, Eman di depan sana bakal coba untuk memberikan sedikit pressure. Tapi lihat, perpasukan dari tim Bigetron. Ada Light yang standby untuk bisa mencuri ke arah belakang siapapun mereka berada. Nah, pasif yang pecah berhasil diselamatkan. Tapi para pasukan dari tim EVOS mereka nggak kuat juga berada di garis depan. Mereka juga takut ketika Light muncul batang hidungnya. Kondisi Purify tidak ada sama sekali di kubu dari tim EVOS. Tangkap curtain call. Oke, curtain call. Tapi Eman dan juga Moreno ini masih berdekatan. Tapi itu padahal curtain call yang tepat loh. Eman sama Moreno kalau nempel, waduh, kelar itu. Iya, yang satu maunya mundur, yang satu maunya maju ya. Dan kali ini masih mau dipaksa kayaknya sama Bigetron. Mereka dapetin keuntungan yang berlimpah soalnya. Oke, kesempatan yang berlimpah mereka tidak akan sia-siakan. Dan lihat di sana Flicker for defensive Erlan on point. Dia tahu banget kalau dia menjadi target utama dan burst damage diberikan. Bahkan semuanya api asmara terbakar. Tapi ini nggak ada wave minion lagi sih. Bigetron masih mau coba kah? Kebetulan memang dari Light sendiri masih punya Flicker dan Wave Dragon. Tapi gue masih menunggu di opening seperti apa yang akan mereka lakukan. Wow, kita melihat di mana Loi dari Moreno ini benar-benar membuat semua mata tertuju kepada dirinya, Profesor. Apalagi kita melihat juga posisi Eman dan Moreno yang lagi-lagi tertangkap. Tapi untungnya masih safe di belakang. Tidak bisa terlalu terburu-buru untuk langsung di-engage. Karena emang kebetulan ya secara mungkin positioning terlalu berbahaya ya bagi EVOS jika mereka keluar dari area zona amannya. Tapi ini nggak dikasih peluang loh. Benar-benar jaga zonanya. Bukan hanya dari Luke, Light pun ada di bagian depan tadi. Mungkin sinyalnya akan ada di Lord nanti di bagian top lane kan. Ketika memang mereka coba untuk kontes. Ya entah ngelepas bawahnya mungkin atau tetap menangin jumlahnya. Karena ini 12.000 gold by the Baru way. pengen ngomong. Di menit ke-11. Ini jauh banget soalnya Gila. 12.000 gold ini. 12.000 gold ini Si Nolan lihat. agak nggak logis ya. Kita lihat di mana dari Erlan baru punya 6.000 perak. Sedangkan dari Eman udah di arah 10.000. Dan udah menuju ke item terakhir ya. Jadi perbedaan dari masing-masing role-nya udah sangat terlihat jelas. Dan ditambah lagi untuk Luke. Apapun itemnya, mau dia immortality, dia akan bener-bener makin sulit untuk bisa dimakan sama member EVOS. Wallet armor dan juga antik piras. Ini pemilihan item yang sangat-sangat tepat. Karena yang magicalnya juga cuma ada dari Natko. Dan itu damage bullet kan. Jadi cukup dengan paket Twilight. Immortal, pilihan itu sangat-sangat dia. tepat. Waduh. Udah pasti ya, pelengkap juga. Agar Luke semakin bisa menerima banyak damage. Dan itu yang mungkin dicari sama Luke juga di game kali ini. Agar nanti lini belakangnya seperti Eman makin bebas untuk bisa mendeliver damage. Wow, dan bahkan lihat di depan sana Bigetron dapatkan Lord yang kedua tanpa ada waktu yang lama. Langsung sat-sat kelar. Dan ingat tidak ada base turret dari mid lane. Tandanya Lord menuju ke arah mid. Sehingga 2 top dan bottom turret ini akan menjadi distraction. Supaya sendirinya minion itu bergerak menuju ke arah base. Itu Eman gue itu udah 2 hari dia di rumput itu ya. Gak bergerak sama Iya, sekali. nggak gerak dia. Dia nungguin aja momentum. Gerak akhirnya. Dan akhirnya bersama dengan minion. Tapi ini Lord yang bahaya jujur. Keunggulan gold yang semakin tinggi lagi. Let's see. Luke aja di depan keras banget. Oke, duel Dragon sekarang seorang Henki. Damage yang dikeluarkan terlalu besar. Dapatkan lainnya yang tumbang. Membalikan kembali kanan dan Henki di depan sana harus butuh pertukaran untuk satu. Wave-nya di tengah masuk menuju ke arah base turret. Lord menjadi pilihan utama. Tapi dengan tidak adanya light mereka tidak akan kenal takut. Dan lihat Reiki bakal melakukan distraction. Sedikit demi sedikit. Target utamanya fracture-nya gagal. Minimal base turret lah yang bisa mereka dapatkan. Dan akhirnya dibalaskan keadaan dengan ompong dari base turret. Dan lihat Moreno, Flicker, oh my god, Eman! Kali ini Natko tumbang, tidak ada Dewa Stama dan Eman! What the double kill from Eman! Oh tersisa sendiri. One man situation. Eman, the one last best standing dan game 3! Bigetron bangkit! Game 3 Israel! Mulai mengejar kali ini sang robot merah. Dengan pick hero yang mungkin terlihat tidak seperti biasanya. Tiba-tiba bisa untuk mengejar bahkan meninggalkan gold EVOS. Dengan sangat jauh tadi 14.000 di menit yang ke-11. Ya terlalu jauh ya gap goldnya. 12.000 Sulit bos. untuk dikejar dan tekanan.